Selamat pagi buat sahabat Savana Indonesia dimanapun Anda berada. Pagi ini saya akan menyapa kalian semuanya dengan sebuah tema, jangan selalu percaya pada pandangan mata. Maksudnya bagaimana? Memang informasi yang kita dapatkan dalam hidup itu adalah memang dari mata. Informasi pertama kali yang kita tahu tentang hidup itu adalah dari pandangan mata. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua yang kita lihat itu pasti sebuah kebenaran? Itu sering menjadi permasalahan besar bagi manusia. Jadi salah paham rata-rata timbul dari berpikir atau memikirkan sesuatu hanya dari pandangan mata saja. Jadi dengan dasar apa yang sudah kita lihat. Sering kali, pasti kalian semuanya pernah mengalami hal itu. Jadi pertama kali melihat, Anda menilai, iya kalau menilai bagus, tetapi ternyata menilai salah pada seseorang atau pada suatu hal. Ini menjadi pengalaman bagi kita semuanya. Jadi tidak boleh pandangan mata semata menjadi sebuah standar. Jadi tidak bisa kita contohkan begini. Saya punya sebuah contoh. Ketika kita sedang berkendara atau mengendarai sebuah mobil, kita melihat ujung jalan yang akan kita lalui adalah menyempit. Jadi semakin jauh jalan itu maka terlihat semakin sempit. Rel kereta api juga sama. Jadi yang kelihatannya masih lebar di bawah kereta itu ada di depannya, tapi semakin jauh maka akan semakin sempit. Atau kita ikut masuk sebuah terowongan dengan mobil yang kita lihat sangat besar kita atau sepeda motor, lihat terowongan yang sekecil itu. Kalau menurut dasar pandangan mata kita kan nggak muat kita masuk ke sana. Tetapi ketika kita lalui jalan itu kan besar sendiri gitu kan. Artinya dari contoh itu pandangan mata itu tidak cukup untuk menilai sesuatu. Nah, ini juga menjadi sebuah pengalaman dalam hidup kita bahwa tidak boleh kita menilai orang lain, kita menilai segala sesuatu itu hanya pakai kacamata mata kita pribadi, hanya dengan sebuah pandangan mata yang sekilas itu. Tapi harus butuh sebuah penelitian, kita butuh pembuktian, kita butuh bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Ini yang penting dan ini yang sering nggak dilakukan banyak orang. Jadi orang cepat menilai sesuatu hanya dengan sekilas pandangan matanya, apa yang dilihat saja lalu dia menyimpulkan dan mengambil sebuah tindakan dalam kehidupan. Dan ini adalah fatal, sangat fatal. Banyak kesalahpahaman, banyak problem kehidupan terjadi gara-gara kesalahan kita sendiri. Karena kita terlalu percaya pada pandangan mata kita. Bukan berarti pandangan mata kita selalu salah, tetapi kan tidak juga selalu benar. Maka butuh pandangan dari sudut orang lain, dari fakta-fakta, bukti-bukti. Jadi sehingga kita bisa memastikan sebuah kebenaran dari segala sesuatu apabila kita sudah mencari buktinya, mendengar informasi dari orang lain, dari sudut pandang yang lain. Itu baru kita bisa menyimpulkan, oh hakikat dari persoalan ini adalah ini. Oke, itu aja. Jadi banyak hal ya seperti yang saya contohkan tadi di jalanan itulah. Ketika hari ini Anda berkendara melihat jalan, lihat aja ujung jalan kelihatannya menyempit. Dan secara pandangan mata kita, kalau kita hanya berdasarkan mata kita nggak akan jalan, kita akan takut. Nanti sempit, nggak akan bisa jalan, jalannya sekecil itu. Itu menurut pandangan mata kita. Tapi kan hakikatnya kan tidak begitu. Persoalan hidup juga sangat banyak yang seperti itu. Jadi kita ketakutan, seakan-akan nggak ada solusi di masyarakat. Wah ini berat ini, wah ini nggak ada jalan, ini terlalu sempit, jadi saya nggak mungkin bisa melalui ini, melalui ujian ini, melalui persoalan ini. Jadi kita ketakutan gara-gara angan-angan kita yang dari start di mana kita berdiri saat itu, waktu itu menjadi sesuatu yang fatal. Maka jangan hanya mengandalkan dan jangan selalu percaya pada pandangan mata kita. Saya punya contoh dari tema yang saya angkat kali ini. Saya pernah datang ke sebuah wisata, ke wisata, kemudian saya melihat ada anak muda-mudi yang masih muda. Wah ini saya ngelihatnya itu agak risih gimana gitu. Wah ini pacaran ini mesti gitu. Jadi asumsi saya jelek. Jadi anak ini pacaran kok di tempat umum seperti ini, kok mereka nggak punya malu ya, kok gandengan atau berduaan terus kan begitu. Saya punya penilaian jelek, jadi saya
antara ngelihat dan tidak, artinya agak risih lah dengan pandangan itu. Jadi saya menilai salah, saya menilai itu adalah yang nggak pas lah kan, mereka gitu ya. Tetapi beberapa bulan selanjutnya kenyataan terbuka di mata saya dan membuat saya menyesal. Tiba-tiba saya bertemu lagi dengan sang perempuan tadi yang ada di wisata itu. Dia bilang katanya, Mr. Freddy, kita pernah, atau Pak Freddy, kita pernah berjumpa. Loh, berjumpa di mana? Itu waktu itu di wisata. Saya melihat Pak Freddy dengan istrinya. Kemudian waktu itu saya bersama suami saya. Waktu itu saya masih pengantin baru. Wah, nah itu loh, artinya tidak boleh kita itu menyimpulkan sesuatu hanya saat kita memandang dan versi kita saja loh. Berarti kan fatal waktu saya menilai pasangan itu jelek. Ya, kalau sama istrinya atau suaminya gandengan di tempat umum kan ya nggak apa-apa kan gitu. Duduk berdampingan ya, makan bersama, itu kan sah-sah saja. Tapi waktu itu saya salah menafsiri. Begitupun juga saya pernah juga mengalami ketika pengantin baru juga mengalami seperti itu. Saya berhenti naik motor, berhenti di tepi jalan, duduk berdua sama istri saya. Saya lihat kok beberapa orang yang lewat itu kayaknya juga nggak nyaman dengan pandangan itu. Artinya mungkin dianggap juga, wah ini anak pacaran ini kan begitu. Ya maksudnya dalam batasan, kita kayak duduk-duduk aja kan gitu. Tapi kan kalau asumsi orang harus mikirnya gitu, wah itu pacaran itu pasti. Nah padahal kan sudah sah jadi suami istri. Itu aja sebuah contoh real, artinya banyak persoalan yang kita sering salah paham gara-gara kita hanya mengandalkan pandangan mata manusia yang penuh kekurangan, jadi penuh keterbatasan. Maka sekali lagi tema vlog kali ini adalah jangan selalu percaya pada pandangan mata kita, karena tidak selamanya apa yang kita lihat itu adalah hakikat atau kenyataan dari sebuah peristiwa itu. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video vlog selanjutnya.